semua. Hmm. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Insinyur Christian PSTM Eng selaku mentor, selamat datang atas kehadirannya di ruangan ini. Kemudian yang saya hormati, banggakan dan cintai penguji kami anak saya Arhan Firdaus SIP. Pagi hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dari peserta kami Muhammad Isham Gema AMD. Waktu diberikan maksimal 10 menit, Pak Isham. Ya, Kemudian ya Bu akan De. ditanggapi oleh Bapak Mentor 5 menit dan terakhir Bapak Penguji. Untuk itu silahkan Isham untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Baik, Bapak Ibu mohon izin share screen ya Bu. Baik, saya mulai. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu Bapak, Ibu. Perkenalkan nama saya Muhammad Izam Gema. Saya dari instansi Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebagai Juru Operasi dan Pemeliharaan Air, Sumber Daya Air, UPTD Wilayah 1 di daerah irigasi Malino. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya terkait digitalisasi papan operasi atau informasi pada daerah irigasi Ruas Malino Kanan atau BMKN. Baik, yang pertama ada visi misi dari Pemprov Sulawesi Tengah. Pemprov Sulawesi Tengah memiliki visi yaitu berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan. Kemudian adapun misinya yaitu yang pertama memiliki 4 poin utama. Yang pertama mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Kemudian mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif yang berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal. Kemudian berikutnya yaitu tentang isu dan tujuan dari rancangan aktualisasi saya, Bapak Ibu. Saya mengambil isu terkait tentang papan operasi atau informasi pada daerah ruas irigasi Malino Kanan eh, kurang berfungsi secara optimal. Adapun tujuannya yaitu mengapa saya mengambil isu tersebut karena yang pertama mengoptimalkan fungsi papan operasi. Saya ingin mengoptimalkan fungsi papan operasi atau informasi pada daerah ruas irigasi Malino Kanan secara sistematis dan efisien. Kemudian poin yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Kemudian adapun manfaat dari rancangan aktualisasi saya memiliki 4 poin target Bapak Ibu. Yang pertama bagi pemerintah Sulawesi Tengah, digitalisasi papan operasi atau informasi mendukung tersedianya data yang valid sehingga masyarakat menjadi lebih sehat, cerdas, dan sejahtera, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan sesuai dengan visi pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan. Kemudian bagi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, kegiatan ini meningkatkan efisiensi dan akurasi data, mempermudah monitoring serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air, mempercepat koordinasi lintas bidang, dan memperkuat akuntabilitas serta pelayanan publik, sehingga distribusi air lebih teratur, pemeliharaan jaringan irigasi lebih terpantau, dan pengelolaan infrastruktur menjadi lebih inovatif dan berkelanjutan. Kemudian poin yang ketiga, bagi masyarakat atau petani, sistem digitalisasi ini menjamin ketersediaan air irigasi yang lebih adil dan tepat waktu,
membantu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya operasional, mengurangi potensi konflik perebutan air, serta memberikan kepastian hasil panen sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Kemudian yang terakhir bagi peserta atau ASN, kegiatan ini meningkatkan pemahaman keterampilan dan pengalaman dalam merancang serta menerapkan inovasi digital pengelolaan irigasi, sekaligus membentuk karakter ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Kemudian terkait rencana kegiatan aktualisasi saya, Bapak Ibu, eh, terdiri dari 4 kegiatan utama. Yang pertama, membuat skema dan sistem digitalisasi papan operasi. Kemudian yang kedua, membuat panduan penggunaan sistem digitalisasi papan operasi. Kemudian yang ketiga, sosialisasi sistem digitalisasi papan operasi. Dan yang terakhir, memonitoring dan evaluasi. Baik, selanjutnya adapun kegiatan yang pertama ini memiliki keterkaitan dengan nilai berakhlak dan juga manajemen ASN dan smart ASN. Dari tahapan kegiatan dari kegiatan membuat skema dan sistem digitalisasi papan operasi memiliki beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi pada mentor, memiliki nilai keterkaitan, kompeten, kolaboratif, harmonis, dan akuntabel. Kemudian, melakukan studi referensi sistem digitalisasi, memiliki nilai keterkaitan, akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan. Dan juga kemudian memahami alur digitalisasi, memiliki nilai keterkaitan, kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian merancang struktur sistem digitalisasi, memiliki nilai keterkaitan adaptif, kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Kemudian untuk menginput data, memiliki nilai keterkaitan akuntabel, kompeten, dan loyal. Dan yang terakhir, membuat sistem digitalisasi memiliki nilai keterkaitan, kompeten, kolaboratif, dan akuntabel. Dari beberapa poin tersebut, Bapak dan Ibu, dari tahapan kegiatan yang pertama ini memiliki keterkaitan dari sistem manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian tahapan kedua, membuat panduan penggunaan sistem digitalisasi papan operasi memiliki juga memiliki nilai keterkaitan dari berakhlak. Adapun beberapa tahapan kegiatannya yaitu yang pertama mengumpulkan data dan materi, memiliki nilai keterkaitan akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Kemudian merancang alur dan panduan memiliki nilai keterkaitan akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Kemudian untuk menyusun format operasi memiliki nilai keterkaitan adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian poin yang terakhir menyebarkan panduan sistem memiliki nilai keterkaitan adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Dari beberapa poin tersebut memiliki nilai keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kegiatan yang ketiga, sosialisasi sistem digitalisasi papan operasi memiliki nilai keterkaitan juga dengan berakhlak, nilai berakhlak. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan memiliki nilai keterkaitan akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Kemudian mengundang kelompok tani memiliki nilai keterkaitan harmonis, kolaboratif, berorientasi pelayanan. Kemudian eh, mempersiapkan kuesioner memiliki nilai keterkaitan kompeten, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang terakhir melaksanakan sosialisasi memiliki nilai keterkaitan, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Adapun dari beberapa poin tahapan kegiatan di tersebut memiliki keterkaitan dari sistem manajemen ASN. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir yaitu memonitoring dan evaluasi memiliki eh, keterkaitan juga dari nilai berakhlak. Dan adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama melakukan evaluasi memiliki nilai keterkaitan akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian menganalisis hasil evaluasi memiliki nilai keterkaitan kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian tahapan yang terakhir menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor
memiliki nilai keterkaitan akuntabel, harmonis, dan adaptif. Dari beberapa poin di atas, memiliki nilai keterkaitan dari sistem manajemen ASN dan smart ASN. Adapun yang terakhir yaitu terkait tentang jadwal tentatif aktualisasi. Pada kegiatan yang pertama, membuat skema dan sistem digitalisasi papan operasi memiliki nilai nilai penyelesaian dalam waktu kurang lebih 1 minggu pada minggu ketiga di bulan September. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat panduan penggunaan sistem digitalisasi papan operasi memiliki estimasi pengerjaan waktu 2 minggu pada minggu ketiga dan keempat bulan September. Kemudian untuk sosialisasi sistem digitalisasi papan operasi memiliki estimasi pengerjaan waktu sama Bapak Ibu juga 2 minggu pada bulan September minggu keempat dan juga bulan Oktober minggu pertama. Kemudian yang terakhir kegiatan memonitoring dan evaluasi memiliki estimasi pengerjaan pada minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan Oktober. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izam yang sudah Iya, membuat Ibu. rancangan aktualisasinya. Selanjutnya silakan Bapak Mentor untuk memberikan tanggapannya. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pembimbing, Bapak Penguji, dan tidak terlupa Bapak Moderator serta yang terkasihi dan tersayang ini Mas Muhammad Izam. Ah, saya sebagai mentor memberikan apresiasi atas pemilihan isu tentang digitalisasi papan operasi ini. Memang kalau kita lihat Ibu Bapak, isu ini memang sangat relevan dengan kebutuhan saat ini, di mana pengelolaan jaringan irigasi itu menuntut efisiensi dan akurasi serta transparansi. Papan operasi ini yang biasanya yang ada kita lihat di lapangan, itu kan memang ada bentuk fisiknya, Bu, Bapak. Misalnya kalau kita lihat itu, misalnya contohnya itu di saluran itu, misalnya saluran irigasi itu seperti, contohnya itu seperti papan larangan, papan larangan misalnya dilarang untuk membuang membuang sampah di saluran. Nah ini cuma yang berbeda itu isinya Pak, Ibu. Isinya itu apa? Isinya itu ada menyangkut mengenai informasi luas tanam, debit air yang dibutuhkan. Nah, yang kendalanya kalau kita memang papan operasi yang biasanya manual, kendalanya itu datanya itu yang tidak terbaharui. Kenapa? Karena memang di lapangan kalau kita lihat Bu, Ibu Bapak, itu memang papan larangnya itu yang ada sekarang itu sudah apa namanya seperti berkarat. Jadi memang petugas yang ada itu kadang kalau kita tanyakan, Pak, kenapa papan operasinya ini tidak diisi? Mereka kadang bilang, gimana kita mau isi, Pak? Papannya sekarang yang ada itu sudah rusak, sudah apa? Sudah berkarat. Jadi kalau kita mau tulis isi itu tidak bisa. Jadi memang informasi yang disampaikan ke petani tidak akan tersampaikan. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, semua nanti akan petani akan mungkin akan akan bisa uh, mengakses informasi ini oleh pengguna lapangan sehingga potensi salah tafsir dalam dalam pengaturan distribusi air itu bisa kita hilangkan konflik yang ada seperti tadi yang dikatakan Muhammad Izam tadi itu. Memang kalau air ini Bu, Bapak, kalau petani tidak dapat air itu akan terjadi konflik sosial dan itu sering terjadi dan sasarannya itu ya ini kami-kami yang teman-teman yang petugas di lapangan seperti Mas Izam ini nanti yang akan didatangi oleh petani-petani, kenapa Anda dapat air? Nah, dengan adanya digitalisasi, data operasi ini dapat kita lakukan secara cepat diperbaharui, kemudian terdokumentasi dengan baik,
serta bisa diakses dengan lebih luas dan transparan baik oleh petugas lapangan, petani maupun pengambil kebijakan. Nah, dari isu yang Mas Izam sampaikan tadi ini, saya uh, ada sedikit melihat bahwa penerapan nilai-nilai rancangan aktualisasi ini menunjukkan penerapan nilai-nilai dasar ASN. Salah satunya itu saya lihat tadi yang disampaikan Mas Izam itu adanya akuntabilitas. Karena informasi operasi irigasi dapat dipertanggungjawabkan tentunya dengan data digital yang lebih jelas. Kemudian kemudian komitmen mutu juga saya lihat dengan menghadirkan inovasi yang meningkatkan kualitas layanan irigasi. Nah, saya sebagai mentor sangat mendukung penuh gagasan ini karena memang ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam transformasi digital. Kalau di kami itu ini mendukung kalau yang kami biasa bilang itu uh, irigasi pintar atau kalau biasanya bahasa Spanyolnya sm- smart irrigation system yang berorientasi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai calon ASN, Mas Izam, rancangan ini membuktikan bahwa Mas Izam ini mampu melihat permasalahan di lapangan dan menghadirkan solusi yang inovatif, yang bermanfaat. Saya berharap rancangan ini nanti ini tidak hanya nanti pada daerah irigasi yang Mas Izam lakukan. Mungkin nanti karena kita ini Bu membawahi itu 15 daerah irigasi. Jadi dengan rancangan ini nanti ke depannya akan kita gunakan pada 15 daerah irigasi lainnya yang berada di bawah UPT PSDA wilayah 1. Ah, Mungkin itu saja Ibu yang dapat Bapak dan Ibu saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor atas dukungan dan tanggapannya. Pada dasarnya apa yang mau dilakukan Izam sangat dibutuhkan. Ya selanjutnya penguji, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu De Yuli Tisnaningsi selaku coach dan moderator pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mentor, Pak Christian sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mendampingi Pak Muhammad Izam Gemal dalam rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran umumnya, kemudian pada dasarnya menyetujui dan mendukung kegiatan yang akan dilakukan Pak Izam Gemal. Kami memohon kepada Pak Mentor nanti untuk memonitoring kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Pak Izam dan tentunya menyetujui kegiatan yang akan dilakukan selama kurang lebih 30 hari. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Christian. Kemudian Pak Muhammad Izam Gemal. Ya. Iya Pak Farhan. Ini di akhir bahan tayangnya mengucapkan terima kasih, tapi gambar anak menangis ini. Tenang saja, penguji tidak gigit orang. Ya. Saya di Pak, sini Bapak. untuk meluruskan atau memberikan saran masukan agar laporan ini ke depannya jauh lebih baik lagi. Siap Terima Bapak. kasih tadi sudah memaparkan Pak Izam, kemudian Baik. merancang laporan ini dengan sangat baik. Ada beberapa saran masukan dari saya dan mungkin pertanyaan untuk memperjelas. Yang Siap Bapak. pertama yang saya ingin tanyakan Pak Izam, di Iya sini kan Bapak. digitalisasi papan informasi. Iya, iya. Nah, digitalisasinya ini seperti apa? Coba berikan gambaran sedikit sama saya supaya nanti ke depannya saya bisa memberikan saran yang bagus nantinya. Oke, siap Bapak. Apakah berbentuk semacam videotron atau Oh seperti ya, apa? siap, siap Bapak. Ya, mohon izin menjawab Bapak Arhan. Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk sistematis digitalisasi saya, Bapak, pertama-tama sih saya menargetkan itu pembuatan papan operasi itu melalui spreadsheet Bapak. Jadi nanti spreadsheet tersebut saya rancang sebagaimana rupa sama dengan papan operasi informasi yang ada di ruas irigasi Bapak. Nah nanti
setelah setelah jadi di situ nanti kan saya sebagai juru itu wajib update Pak setiap tanggal 15 dengan 30 untuk datanya. Nah, untuk data tersebut itu terdiri dari beberapa poin penting Pak, yaitu luas tanam yang bisa dipakai, maksudnya yang terpakai dalam suatu luas ruas irigasi tersebut. Kemudian yang kedua jumlah debit air, Bapak. Nah, di situ saya samakan dengan papan operasi, kemudian saya share linknya itu saya broadcast ke WhatsApp para petani, Bapak. Jadi para petani itu tidak usah datang jauh-jauh ke ruas irigasi, tapi dia sudah dapat langsung informasi tersebut, jumlah debit air, jumlah luas tanam itu melalui WhatsApp aja, klik link nanti sudah muncul gambaran dari papan operasi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Oke, berarti ini informasinya digitalisasi langsung ke WhatsApp seperti itu ya. Betul, ya Bapak. Ya. Nah, judulnya kalau saya eh, yang yang melihat ini seakan-akan papan yang didigitalisasi, yang tadinya ditulis sekarang digital berbentuknya. Ya, ternyata berarti informasi papan operasinya yang didigitalkan. Iya, Ya, betul Bapak. ya. Jadi sebenarnya jangan eh, tulisan judulnya ini digitalisasi papan operasi, Siap tapi Bapak. Betul. informasi eh, papan operasi melalui digitalisasi. Ya. Jadi jangan sampai yang lain beranggapan bahwa yang tadinya papan operasinya ini ditulis tangan, jadinya digitalisasi. Karena eh, menurut pemahaman saya, karena saya suka IT, ya, jadi Ya. saya menganggap papannya yang didigitalisasi. Tapi sebenarnya adalah Pak, informasi dari papannya iya. yang didigitalisasi melalui informasi ke para petani seperti itu. Oke, Iya. ini bagus. Nanti tinggal Nah, diubah dan dikonsultasikan kembali dengan mentor dan coachnya. Ya. iya, Kemudian yang Bapak. selanjutnya di dalam laporan rancangan ini sebenarnya belum memasukkan lembar perbaikan. Ya, jangan dulu Hmm. memasukkan lembar perbaikan. Hanya persetujuan dulu, kemudian diseminarkan. Nanti setelah selesai seminar, rancangannya mau dikumpul, baru dimasukkan lembar perbaikan rancangannya. Ya, yang Oh sudah iya, baik Bapak. ditandatangani oleh mentor, kemudian coach, kemudian penguji. Baik Bapak. Kemudian di tabel ini saya melihat rata-rata hanya menuliskan nilai berakhlaknya saja terkait dengan Iya, keterkaitan substansi mata pelatihan. iya. Mestinya dituliskan dengan panduannya seperti apa. Misal ini kompetennya Hmm. nanti nilai kompeten ini bagaimana nanti menerapkan pada saat melakukan tahapan kegiatannya, Pak Izam. Siap, Ada siap Bapak. panduan perilakunya. Kan ada Siap panduan Bapak. perilaku umum dan ada panduan ketika Bapak menerapkan nilai ini di tahapan Iya, kegiatan Bapak, apa iya, yang nantinya akan Bapak lakukan dengan nilai kompeten atau iya. kolaboratif atau harmonis dan akuntabel Hmm. dan seterusnya. Kemudian di kegiatan 2 di tahapan keempat menyebarkan panduan sistem, ya. Iya. Menyebarkan panduan sistem eh, ini kepada siapa? Kepada kelompok tani Bapak. Oke. Iya, Sebaiknya tahapan 4 ini iya, ketika Pak Izam menyebarkan panduan sistem kepada iya. kelompok tani, ini sebaiknya Iya. dilakukan pada kegiatan 3 di tahapan terakhir setelah melaksanakan sosialisasi. Baru disebarkan. Oh, Jangan disebarkan dulu sebelum sosialisasi. Nanti petaninya oke. bingung. Ya kan? Belum Iya Bapak. disosialisasikan, tapi sudah disebarkan nih Iya panduan Bapak. sistemnya ya. Jadi Iya. disosialisasikan dulu, baru penyebaran panduannya seperti apa. Siap, siap Bapak. Kemudian di kegiatan 3 tahapan sosialisasi ini sebaiknya ditambahkan satu tahapan di Iya mana Bapak. mungkin ada undangan kepada kelompok taninya, ya, Iya, membuat undangan atau penentuan tempat sosialisasinya. Ini hmm. sosialisasinya tatap muka, Pak Izam? Iya, tatap muka Bapak. Nah, berarti buatkan satu undangan ke kelompok tani ini biar resmi sosialisasinya, ya.
dan penentuan tempatnya. Kemudian eh, di kegiatan 4 di sini ada melakukan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi. Saya nggak tahu ini evaluasinya seperti apa. Kalau di kegiatannya tulisannya monitoring dan evaluasi. Kalau Iya, evaluasi, tentukan evaluasinya seperti apa. Monitoring itu ada oke. indikator monitoring yang kita lakukan. Jadi Iya, kita melihat apakah kelompok tani ini sudah paham dengan sistem papan yang didigitalisasikan ini, informasinya atau seperti apa. Atau membuat iya, kuesioner. Jadi iya, buatkan iya, Bapak. instrumen penilaiannya supaya Iya, bisa dianalisis hasil evaluasinya. Dan tambahkan satu tahapan, ada tahapan tindak lanjut. tahap. Kenapa tindak lanjut? Ketika 30 hari melaksanakan aktualisasi, mungkin ada kendala-kendala, ada masukan saran dari petani ataupun bahkan teman-teman rekan-rekan sejawat. Ini nanti setelah selesai 30 hari tidak berakhir pada saat latsar saja. Jadi nanti Pak Mentor bisa memberikan tugas tambahan lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan ini seterusnya. Dan bahkan tadi harapan